Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamd fil akhirati wal ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha risalah wa addal amanah. Wajahada fillahi haqqa jihadih. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Ikhwatul kiram, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita sampai pada hadis keempat dari hadis Arba'in an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini dari hadis yang agung sekali dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi mengatakan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw am sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang agung ini berkaitan pertama terkait dengan fase penciptaan manusia. Yang kedua ya berkaitan dengan takdir setiap manusia. Ya, takdir ketika mereka dalam kehidupan dan takdir mereka di akhir. Akhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di sini beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, berbicara kepadaku. Di sini beliau mengatakan haddatsana. Ini kepadaku dan kepada selainku dari para sahabat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sejumlah sahabat di majelisnya. Dan Abdullah bin Mas'ud sebelum menyampaikan hadis yang agung ini berkaitan dengan perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, berkaitan dengan penciptaan manusia dan berkaitan dengan takdir manusia. Abdullah bin Mas'ud memberikan muqaddimah yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan wa huwa as-sadiqul masduq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sadiq, orang yang benar ucapannya, dan masduq. Ya, ini beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sadiqu fima akhbara wal masduqu fima ukhbira bihi. Ya, beliau adalah orang yang benar terkait dengan apa yang beliau sampaikan, beliau tidak berdusta. Dan beliau adalah orang yang dibenarkan ya, oleh Allah tabaraka wa taala dalam hal apa yang beliau bawa. Ini adalah muqaddimah yang luar biasa sekali, memberikan penekanan bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini adalah satu kebenaran. Walaupun pada hari itu tidak seorang pun yang mampu untuk ya, mengetahui hal ini, bahkan sampai hari ini. Pada hari itu tidak ada teknologi kedokteran yang dapat misalnya melihat bagaimana proses perkembangan janin di dalam rahim ibu-ibu mereka dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW berbicara tentang hal ini. Dan beliau adalah as-sadiqul masduq. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak yang beliau bicarakan dari hawa nafsunya, dari sisi beliau sendiri, melainkan yang beliau bicarakan ini berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, walaupun Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan muqaddimah ini, tidak mengatakan wa huwa as-sadiqul masduq, maka kita insyaallah meyakini dengan keyakinan yang jazim bahwasanya apa yang beliau sampaikan adalah satu kebenaran. Selama
apa yang beliau sampaikan tadi sampai kepada kita dengan jalan-jalan yang sahih. Ya, dengan riwayat yang sahih dari orang-orang yang dapat dipercaya dan seterusnya. Maka kita yakini ini adalah bagian dari agama dan dia adalah suatu kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak berdusta. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi, aku tidak berdusta. Lalu di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sungguhnya salah seorang di antara kalian, ini seluruh kalian, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian fase berikutnya dalam rentang yang serupa dengan itu, yang sama dengan itu, summa yakunu 'alaqatan misla dzalika, dalam bentuk alaqah. Demikian kemudian dalam bentuk mudghah, gumpalan daging, ya, pada fase atau pada rentang waktu yang serupa dengan itu. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu diutus kepadanya malaikat, ya, malak ini mufrad dari malaikah, malaikat adalah jamak, yang tugasnya meniupkan kepada janin tadi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu dia di sana dicatat baginya 4 hal. Ditetapkan baginya 4 hal, bikatsbi rizqihi, terkait dengan rezekinya, wa ajalihi, terkait dengan ajalnya, wa amali, terkait dengan amalnya, wa syaqiyun am sa'idun, dan terkait dengan bagaimana dia dalam kehidupannya, apakah termasuk hamba yang syaqiyun, hamba yang menderita, atau sa'idun, hamba yang berbahagia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan di sini, beliau bersumpah di sini, fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi zat, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada dia. Ya, ini adalah sumpah atau qasam dalam rangka penegasan. Ya, penegasan dan pentingnya ya perkara yang akan disebutkan setelahnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ya, ada orang yang beramal dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan surga hanyalah sehasta saja, tapi fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan takdirnya telah mendahuluinya, fayamalu bi'amali ahli nar, dia pun beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha, yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan demikian sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, ada di antara orang yang beramal dengan amal ahli neraka sampai jarak antara dirinya dan neraka ya hanyalah sehasta saja. Namun catatan takdirnya, ya, ketetapan takdirnya telah mendahuluinya, maka dia pun beramal dengan amal ahli surga yang dengan itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Permasalahan berikutnya dari hadis ini, ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, permasalahan terkait dengan hadis ini setelah tadi faedah dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq. Ini berkaitan dengan fase penciptaan manusia. Ya. Di sini Nabi SAW menyebutkan, ya, mengisyaratkan bahwasanya manusia diciptakan dalam 4 fasenya. Ya, fase pertama ini berbentuk nutfah. Ya. Nabi mengatakan yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, dalam bentuk ya, nutfah ini selama 40 hari. Lalu setelah itu nutfah ini berkumpul sedikit demi sedikit, ya, kemudian dia membesar sedikit demi sedikit. Lalu pada fase yang berikutnya, ya, 40 hari yang kedua, maka dia dirubah penciptaannya dalam bentuk alaqah. Ya, dalam bentuk alaqah. Summa yakunu alaqatan misla dzalika. Ya, ini dalam rentang fase yang sama. Kemudian setelah itu dirubah lagi penciptaannya dari alaqah tadi perlahan-perlahan menjadi ya mudghah. Ya. Segumpal daging ya menjadi mudghah. Ya, diberikan penciptaan
bentuk yang lebih jelas lagi. Kemudian ya, setelah itu, dari hadis ini disebutkan setelah itu dikirim malaikat ya untuk meniupkan ruh kepadanya. Ya, ini menunjukkan ada 3 fase pendahuluan dari penciptaan manusia, dari bertemunya mani ibu bapaknya, kemudian dirubah dalam bentuk menjadi bentuk alaqah, kemudian ya, dirubah lagi penciptaannya menjadi ya, mudghah tadi. Ini totalnya 120 hari. Kemudian di sana ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Hudzaifah bin Usaid, di mana Nabi SAW mengatakan idza marra bin nutfatin thintani wa arba'una lailah. Ya, Nabi menyebutkan di sini jika fase nutfah ini telah berlalu 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan, Allah utus kepada nutfah ini malaikat, fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa idhamaha. Lalu ditaswir bentuk penciptaannya ya, maka di situ juga diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulang-tulangnya ya. Di sini hadis ini yang menunjukkan secara zahir menunjukkan bahwasanya taswir janin itu terjadi pada awal fase 40 hari kedua. Ya, Nabi mengatakan sintani wa arba'una lailah ya. Nabi mengatakan sintani wa arba'una lailah. Ini seakan-akan bertentangan dengan hadis bab ini, hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini. Maka ulama memberikan beberapa jawaban. Di antara jawabannya, ya Allah alam ini yang paling kuat, bahwasanya awal penciptaan nutfah dan ya penciptaan nutfah dan pembentukannya ini pada 40 yang kedua. Ya. Fase 40 yang kedua. Ya, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah. Akan tetapi pada yakni Hudzaifah bin Usaid ini. Akan tetapi pada fase ini belum bisa belum bisa tampak oleh pandangan ataupun penelitian, kecuali dia setelah tampak bentuknya setelah fase mudghah. Artinya tampak benar bentuk dari penciptaannya setelah fase mudghah. Adapun awal dari penciptaannya tadi dimulai dari fase 40 hari kedua. Ya, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairil mukhallaqah." Ya, kemudian dari mudghah ini ada yang mukhallaqah, ada juga yang ghair mukhallaqah. Dan hal ini diperkuat juga dengan penelitian kedokteran modern. Bahwasanya sebagaimana disebutkan tadi, sejatinya awal fase pembentukan embrio tadi ini setelah berlalu 6 pekan dari bertemunya sel sperma tadi. Ya, ini 42 hari atau 42 malam lebih kurang. Akan tetapi pada fase ini bisa dikatakan tidak mungkin untuk disaksikan, untuk dilihat. Ya. Ya, seandainya dia gugur misalnya, ini tidak nampak bentuknya kecuali setelah berlalu 80 hari. Kemudian hadis Hudzaifah hadis Ibnu Mas'ud ini juga ini menunjukkan bahwasanya pencatatan ajal, ketetapan ajal dan seterusnya atas janin tadi ini terjadi setelah 40 hari yang ketiga. Adapun dalam hadis Hudzaifah bin Usaid tadi menunjukkan hal yang berbeda. Ya. Di situ di dalam hadis tadi disebutkan idza marra bin nutfatin sintani wa arba'una lailah ba'atsallahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha thumma qala ya rab azakarun am unsa. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Allah, laki-laki atau perempuan? Maka ditentukan fayaqdi rabbuka ma syaa. Ditentukan apakah dia laki-laki dan perempuan. Wa yaktubul malak, maka malaikat pun mencatatnya. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Rabb, ajaluhu. Wahai Rabb, bagaimana ajalnya? Maka fayaqulu rabbuka ma syaa, maka Allah pun menentukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Wa yaktubul malak, dan malaikat pun mencatatnya. Tsumma yaqulu ya Rabb rizquhu, dan seterusnya dari fase-fase apa yang disebutkan dalam hal yang disebutkan dalam hadis.
Abdullah bin Mas'ud tadi. Maka para ulama memberikan jawaban, di antaranya ada yang menjawab sejatinya pencatatan ketetapan terkait dengan ajal, rezeki dan seterusnya tadi ini terjadi sejak fase 40 hari yang pertama. Ya, ini sebagian ulama berpandangan demikian. Mereka mengatakan ya hal ini diantara syahidnya adalah apa yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, kemudian Abu Dzar, bahwasanya ditetapkan hal ini tadi, ajal, rezeki dan seterusnya ini setelah 40 hari yang pertama, bukan setelah 120 hari. Dan mereka mengatakan adapun pengakhiran penyebutan ini pada hadis Abdullah bin Mas'ud ini tidak menunjukkan tertib, ya. Tapi ini menunjukkan semata-mata susunan kalam saja, kerapian dari susunan kalam dari uslub Nabi SAW. Ini Nabi berbicara di sini adalah tentang fase penciptaan manusia, sehingga Nabi pun menyelesaikan ya fase-fase ini dulu. Beliau Nabi menyebutkan fase pertama nutfah, kemudian fase kedua alaqah, kemudian fase berikutnya adalah mudghah, ya. Dan ini lebih baik dalam hal keindahan atau dalam hal kebaiknya susunan uslub dalam pembicaraan. Lalu setelah itu Nabi berpindah pembahasannya dari fase tadi, berpindah pada bahwasanya setiap janin, ya, setiap hamba telah ditentukan takdirnya, telah ditentukan ajalnya, telah ditentukan rezekinya dan seterusnya. Ulama yang lain memberikan jawaban bahwasanya pencatatan hal-hal ini berbeda untuk setiap janin. Ya. Di antara mereka ada yang dicatat, di antara janin itu ada yang ketentuan ini dicatat sebagaimana dalam zahir dari hadis Huzaifah. Di antara yang lain ya sesuai dengan zahir dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma ajma'in. Dan ada jawaban-jawaban lain dari para ulama. Wallahu alam, secara ringkas ini di antara jawaban yang cukup dalam hal ini. Kemudian zahir dari hadis ini bahwasanya umur dan kadar dari ajal ini telah ditetapkan ya sejak seorang itu berada di dalam rahim ibunya, dan dia tidak ditambahi dan dia tidak berkurang. Sementara dalam hadis yang lain, misalnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man ahabba ay yubsata lahu rizqih. Siapa yang ingin kalau dipanjangkan rezekinya, fi rizqihi, wa yun sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan asarnya. Ya, para ulama sebagian memang menerjemahkan dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya, serupa juga dengan hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Hadis Anas ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka para ulama berusaha untuk menjamak dua hadis ini dan mereka memberikan jawaban. Di antaranya perbedaan antara dua kondisi ini tadi ini dari sisi keberkahan. Ya, ini dari sisi keberkahan. Ya, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan ditambahkan rezekinya, dipanjangkan rezekinya ini dari sisi keberkahan. Jika seorang hamba melakukan hal ini, maka keberkahan dari usianya, demikian juga keberkahan dari rezekinya dipanjangkan, ya lebih dipanjangkan, lebih diluaskan oleh Allah Tabaraka wa Taala, berbeda dengan hamba yang tidak menyambung silaturahim. Sehingga mereka yang menyambung silaturahim dengan sebab lalu ditambahkan keberkahan atas usia dan umur, atas usia dan rezekinya, seakan-akan usia dan rezekinya tadi ditambah dari apa yang dicatat semula. Dan ada jawaban yang lain, di antara jawaban yang bagus sekali dari Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sebagaimana dalam Al-Majmu', yakni Majmu' Fatawa, beliau mengatakan wal jawabul muhaqqaq, jawaban yang muhaqqaq di sini bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala mencatat bagi hamba
ajal di lembaran-lembaran yang dipegang oleh malaikat. Dan jika dia hamba tadi menyambung silaturahim, maka Allah tambahkan ajalnya dari apa yang dicatat di dalam lembaran tadi. Sehingga ajal yang tercatat dalam lembaran malaikat ini berubah. Ya, dirubah panjang dan pendeknya dari sini. Dan jika dia melakukan satu amal yang mengharuskan pengurangan, maka akan dikurangi dari hal itu. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu beliau juga mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang menjadi hakikat, apa yang sejatinya dari usia tadi. Artinya di sini berbeda antara apa yang diketahui oleh malaikat dan apa yang ada dalam ilmunya Allah. Di dalam ilmunya Allah sejatinya usia seorang itu tidak bertambah ataupun berkurang. Tidak ada penambahan, tidak ada berkurang. Tapi dari apa yang diketahui oleh malaikat berdasarkan catatan yang diketahui oleh malaikat, seakan-akan usia itu bertambah dan berkurang. Di sini ini maksud dari dua hadis ini. Ini wallahu alam. Kemudian masalah berikutnya dari hadis ini sebagian para ulama mengistinbat satu hukum terkait dengan janin, berkait dengan hadis Abdullah bin Mas'ud ini, terkait dengan janin yang digugurkan atau keguguran. Zahir dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya peniupan ruh itu terjadi setelah fase ketiga dari 40 hari tadi. Ini setelah 120 hari. Sehingga pada fase ini janin ya telah memiliki bentuk dan dia telah memiliki ruh. Maka di sini pada fase setelah 120 hari ini para ulama mengatakan janin sama sekali haram untuk digugurkan. Janin sama sekali haram untuk digugurkan. Adapun pada fase sebelum ditiupkan ruh, ya, pada fase sebelum ditiupkan ruh maka para ulama khilaf terkait dengan apakah dia haram, apakah dia makruh saja, ya, untuk digugurkan. Tapi yang jelas di sini menggugurkan janin pada fase manapun dengan sebab misalnya takut miskin, ya, maka ini adalah haram. Mengapa? Karena di dalamnya ada unsur berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal sebagaimana dalam hadis ini pun telah ditunjukkan setiap janin mereka dilahirkan, ya, bahkan sebelum dia dilahirkan telah ditetapkan, ya, kadar berkait dengan rezekinya. Artinya mereka membawa rezeki mereka masing-masing. Sehingga seorang yang menggugurkan janin pada fase manapun dengan alasan takut miskin misalnya, ya, takut si bayi makan bersamanya dan sebagainya, maka ini adalah satu bentuk buruk sangka kepada Allah dan ini adalah satu hal yang jelas diharamkan oleh syariat. Adapun jika menggugurkan janin tadi dengan sebab yang adanya unsur madarat sesuai dengan pandangan orang-orang yang siqah dalam hal ini, para dokter yang siqah, dokter muslim tentunya yang siqah, maka dengan sebab darurat ini mungkin untuk dilakukan. Lalu perbedaannya terkait dengan fase penciptaan ini, masalah pengguguran dan fase penciptaan tadi, yakni janin yang gugur setelah fase 120 hari tadi. Di mana fase ini dalam zahir hadis ini menunjukkan janin tadi telah memiliki bentuk dan telah memiliki ruh. Artinya dia dikatakan pada fase dia telah menjadi manusia. Maka di sini para ulama memberikan penjelasan jika ketika digugurkan tadi janin tadi didapati ada tanda-tanda kehidupannya karena dia telah memiliki bentuk, maka dia diperlakukan sebagaimana mayit dewasa. Ya, mulai dia dimandikan, kemudian dia dikafani, lalu disolatkan dan seterusnya. Tapi kalau ketika dia gugur keluar tadi dalam keadaan tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dia diperlakukan sebagaimana mayit dewasa kecuali salat. Ya, kecuali salat. Kemudian dan seterusnya berkaitan dengan ini. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Masalah berikutnya dari hadis ini, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab. Insyaallah kita akan bicarakan poin ini pada halaqah berikutnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.